Mulai. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan kami perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan metabolisme energi dalam mata kuliah biokimia prodi farmasi. Adapun 4 anggota yang akan mempresentasikan pada materi kali ini, yakni saya sendiri. Halo, saya Aurea Zalianti Sageri dengan NPM 24206 beserta rekan saya Lunari Putri Cahyono dengan NPM 24128. Saya Christina Sugiarti dengan NPM 164. Dengan saya Putri Atta Halisa NPM 24200. Baik, selanjutnya lanjut ke slide pertama, yakni latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metabolisme Energi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh untuk mengolah zat gizi menjadi energi yang diperlukan oleh sel. Nutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein akan dipecah melalui proses katabolisme sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk menunjang berbagai aktivitas dan fungsi kehidupan sel. Selanjutnya, terdapat sumber energi tubuh. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber utama energi bagi tubuh dan energi akan diubah menjadi glukosa dan disimpan sebagai glikogen. Yang kedua ada lemak. Lemak ini merupakan sumber energi terbesar di dunia. Digunakan saat puasa atau sedang lapar. Energi ini disimpan sebagai trigliserida. Selanjutnya, masih dalam sumber energi tubuh. Yang ketiga, yakni ada ATP. ATP merupakan sumber energi langsung untuk sel berkontraksi, sintesis, dan transport aktif. ATP ini dibentuk melalui respirasi sel. Dan yang terakhir atau yang keempat ada protein. Nah, protein ini merupakan sumber energi terakhir dan digunakan saat karbohidrat dan lemak berkurang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Putri Atta Halisa NPM 2400 akan menjelaskan tentang slide glikolisis. Glikolisis ini sebagai jalur metabolisme utama yang berlangsung di sitoplasma sel, di mana satu molekul glukosa diuraikan menjadi 2 molekul asam pirufat melalui tahapan reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Proses ini bersifat anaerob sehingga tidak memerlukan oksigen. Diawali dengan investasi energi, kemudian diikuti pada fase pembentukan energi. Setelah pembentukan energi itu akan menghasilkan ATP dan NADH. Hasil energi dari glikolisis tersebut akan digunakan langsung oleh sel untuk aktivitas metabolik. Sementara pada asam pirufat itu terbentuk menjadi bahan awal bagi jalur metabolisme lanjutan seperti dekarboksilaksi. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini sebagai tahap penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs yang berlangsung di mitokondria. Pada proses ini asam pirufat hasil glikolisis dioksidasi, satu gugus karbon dilepaskan sebagai CO2 dan elektron yang dihasilkan digunakan D+ menjadi NADH.
Selanjutnya, sisa molekul piruvat berikutan dengan koenzim A membentuk asetil-CoA. Senyawa berenergi tinggi yang berperan sebagai bahan baku utama untuk memasuki siklus Krebs dalam rangka produksi energi sel. Kemudian pada siklus Krebs ini rangkaian reaksi metabolisme yang terjadi di matriks mitokondria dan fungsinya itu CoA menjadi karbon dioksida. Prosesnya itu dimulai dari asetil-CoA yang bereaksi dengan oksaloasetat membentuk sitrat, kemudian mengalami tahapan oksidasi dan dekarboksilasi hingga oksaloasetat terbentuk kembali. Selama siklus ini dilepaskan 2 molekul karbon dioksida dan dihasilkan senyawa pembawa energi berupa NADH, FADH2, dan GTP. Yang selanjutnya digunakan pada rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP, sehingga siklus Krebs berperan penting dalam penyediaan energi sel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Salsabila Lintang Sutisahana, NPM 24128 akan menjelaskan fosforilasi ATP dibentuk melalui perbedaan jadian proton yang dimanfaatkan dengan peran NADH dan FADH2 sebagai sumber elektron. Reaksi ini dimulai dari NADH dan FADH2 melepaskan elektronnya ke kompleks protein. Energi ini memompa ion H+ keluar menciptakan gradien proton. Gugur rantai oksigen menangkap elektron dan membentuk H2O. Ion H+ yang menumpuk akan masuk kembali melalui ATP sintase. Gerakan ini memicu perubahan ADP menjadi ATP. Maka proses ini merupakan proses untuk mengubah energi dari elektron menjadi energi siap bagi sel untuk digunakan. Selanjutnya itu ada pengaturan metabolisme energi. Perannya itu ada hormon dan enzim. Mekanisme di dalam tubuh ini menyeimbangkan asupan, penyimpanan, dan penggunaan energi. Tujuannya itu untuk memastikan energi sel tetap dalam kondisi stabil. Pengendaliannya itu, proses ini dikontrol secara utama oleh peran hormon dan enzim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran hormon. Peran hormon yang pertama itu ada insulin. Insulin dilepaskan oleh sel beta pankreas ketika kadar gula darah meningkat. Fungsi utama insulin ini untuk menurunkan kadar glukosa darah dan menurunkan energi. Proses yang didorong itu glukogenesis, itu pembentukan glikogen dan glukosa. Glikolisis itu pemecahan glukosa menjadi energi. Glukogenesis itu pembentukan lemak. Proses yang dihambat itu mencegah pemecahan glikogen, glukogenolisis, dan pembentukan gula baru, gluconeogenesia. Selanjutnya ada hormon glukagon, itu dilepaskan oleh sel alfa pankreas saat kondisi glukosa darah rendah. Fungsi utamanya itu menaikkan kadar gula darah untuk menyediakan energi saat tubuh kekurangan asupan atau saat tubuh menjalankan puasa. Proses yang didorong itu cadangan glikogen menjadi glukosa. Lalu gluconeogenesis memproduksi glukosa dan sumber non-karbohidrat. Proses yang dihambat itu menghentikan pembentukan simpanan glikogen atau glucogenesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Pravina Sudarti akan melanjutkan penjelasan peran enzim dalam metabolisme energi. Enzim bertindak sebagai katalis yang mempercepat
dan berfungsi sebagai pengatur utama dalam jalur metabolik. Contoh enzim yang berperan penting yaitu heksokinase atau glukokinase, yaitu untuk mengembalikan tahap awal proses glikolisis. Fosforukinase itu untuk enzim fungsi dan pengatur utama dari glikolisis. Selanjutnya itu glukosa fosfatase yang berperan dalam membentukkan glukosa pada jalur glukogenesis. Terus glikogen fosforilase yaitu sebagai yang bertanggung jawab terhadap memecah glikogen menjadi glukosa. Regulasi aktivitas hormon enzim juga dipengaruhi oleh hormon ketersediaan sel. Selanjutnya itu disekresikan oleh medula sehingga adrenal sebagai respon terhadap stres akut atau aktivitas fisik intens, berperan dalam meningkatkan suplai energi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh, memicu pemisahan glikogen menjadi glukosa, gluconeogenesis di hati dan jaringan otot, penguraian lemak di jaringan adiposa, menekan pelepasan insulin pada pankreas. Fungsi utamanya yaitu menguji kadar energi instan untuk menghadapi kondisi darurat atau situasi stres. Selanjutnya yaitu integrasi metabolisme. Integrasi metabolisme menggambarkan hubungan koordinasi antara jalur metabolisme energi yang menyesuaikan dengan kondisi fisiologi tubuh. Pada kondisi kenyang, peningkatan kadar insulin mendorong pemanfaatan glukosa serta penyimpanan dalam bentuk glikogen dan lemak. Sebaliknya, saat puasa, hormon merangsang pemecahan glikogen dan pembentukan glukosa melalui gluconeogenesis untuk menjaga kestabilan kadar glukosa darah. Ketika melakukan aktivitas fisik atau olahraga, kebutuhan energi tubuh meningkat sehingga cadangan glikogen dan asam digunakan sebagai sumber utama untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang sudah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa metabolisme adalah proses tubuh dalam mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi dalam bentuk ATP melalui jalur metabolisme utama. Proses ini diatur secara terintegrasi oleh hormon dan enzim agar kebutuhan energi di dalam tubuh tetap seimbang. Pemahaman metabolisme energi penting dalam bidang klinis dan farmasi, terutama dalam pengelolaan penyakit metabolik dan pengembangan terapi. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan penyampaian kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng. Kita coba 13 menit.